على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 22. Baris keempat dari atas ke bawah. Berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama besar yang bernama Syekh Muhyiddin An-Nawawi, orang Damaskus, Suriah. Pengarang kitab Majmu', pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Azkar, pengarang kitab Minhajut Thalibin. Banyak Bapak Ibu punya karangan. Buah karyanya banyak. Dan si dini Pak Aiboy kada sampat begini kasih sibukan memaham ilmu dan mengajar ilmu dan beramal. Begini kada sampat. Syekh Nawawi ini bukan Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, Banten. Ini makamnya di Makla. Supaya pian tahu, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Nya Imam Nawawi itu dua. Ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi, orang Damaskus, Syria. Ada Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, orang Banten. Meninggalnya di Makla, di mana di Mekah. Ulama kita nih, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, kalau Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, Sidin mengambil berkat nama Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Lalu menjadi ulama besar juga. Tapi Indonesia. Banyak juga punya karangan. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani orang Indonesia. Qami Utughyan, Marahul Labid, Bahjatul Wasail. Itu karangan Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, Banten. Ulun banyak punya karangannya. Orang bakal ramat Pak Ibu semuanya. Nah, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Sidin waktu asik-asiknya mengarang kitab Bapak Ibu, mengarang kitab. Lampu padam. Bahari lain listrik Pak Ibu. Mungkin lampu nang kayak templok lah, lentera tuh. Habis minyak kalau ada benyala lagi lampu, ada terang lagi. Sakalinya tangan Sidin terang. Tangan Sidin terang seperti lampu. Karamat kurang. Tangan Syekh Muhyiddin An-Nawawi terang. Waktu mengarang kitab tuh Bapak Ibu, habis minyaknya, dari minyak tanah kalau lah tahu di waktu zaman Sidin tuh nampak. Padam lampunya habis. Banyala tangan Sidin ini terang, bukan banyalan kayak orang api lain. Masya Allah. Lagi ulun ada punya kitab Al-Fawaid Mukhtarah. Ketika besusun kitab, kan orang guru-guru tuh Bapak Ibu di lemari tuh susun kitab rata-rata tuh. Datanglah seorang ulama menengok ulama juga. Ini kejadiannya di Mekah. Malam hari. Bailang betamu lah. Bisa aja tamu tuh kan malam hari bisa. Sekalinya melihat perpustakaan kitab guru itu, guru yang ditengok oleh ulama tadi, kitab tuh bercahaya. Kitab tuh bercahaya. Mengeluarkan cahaya kitab itu. Dari ribuan susunan kitab tadi, berapa kitab tuh? Kitab tafsir, kitab tauhid, kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf. Dari seluruh ribuan susunan kitab tadi, memancarkan cahaya, keluar cahaya itu dari kitab itu. Ulama itu takjub, kagum, kitab apa yang bercahaya ini?
Didekatilah perpustakaan guru tadi, ternyata diambil kitab Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Masya Allah. Kemudian kita dapat berkahnya. Amin. Kita nih Bapak Ibu kada ada berkah. Kalau kadang ngikuti orang yang berkah. Nah ini kehebatannya Syekh Nawawi. Nah kata beliau, ini perkataan beliau ada. Berkata Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, orang Damaskus, Syria. Makam Sidin di sana, ujar guru Fahmi Zamzam. Meninggal sudah guru Fahmi Zamzam, pimpinan pesantren Pondok Yasin, Guntung Manggis. Wayah ini makam Sidin tuh kada terawat. Ada terawat kada? Karena kebanyakan ulama-ulama di sana. Ulun Pak Ibu ziarah ke Mesir. Ulun pernah ziarah ke Mesir. Ada sekolah di Mesir kada ulun, tapi ziarah ke Mesir. Menziarahi makam pensyarah yang menjelaskan hadis Bukhari. Namanya Fathul Bari, yang menjelaskannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar. Ziarah ke Mesir ulun, yang menjelaskan kitab Sahihul Bukhari itu, hadis-hadis itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya kitab namanya Fathul Bari, yang menjelaskan kitab hadis Bukhari. Ulama besar. Takajud ulun pian makamnya. Sangat sederhana. Di sekitar makam Sidin itu tambatan kuda, bau tahi kuda. Tapi bang orang surga Pak Ayo. Nah, jakanya di Indonesia makam Sidin tuh pasti kayak makam Guru Sekumpul kira-kira tuh. Kayak makam-makam anu benar. Nah, orang Pak Ibu di sana tuh sibuk ilmu. Orang di sana tuh sibuk ilmu Pak Ibu. Makam tuh kayak apa. Ibarat kita tuh kalau pian melah ke Hadramaut ke kemana kah? Jar bubuhannya nang sekolah di sana sembarangannya rumah tuh kayak debu, tapi di dalamnya bagus. Kayak apa anak bagus di luar mau berdebu terus. Nah, itu orang sibuk ilmu amal ilmu. Dunia ini sekedarnya aja orang. Itu hebatnya Bapak Ibu orang-orang di sana tuh. Coba pian kita ada duit, amin. Ziarah ke Mesir, ziarah ke Hadramaut. Mun kawa kena ke Palestina, wah ini jangan bang dahulu. Kalau di anunya Israel, mun sudah merdeka Palestina, ulun hendak ke sana juga. Hendak ziarah. Itu banyak makamnya para nabi dan rasul di Gaza Palestina itu. Nah lalu ujar ulama nang bakaramat ibu pandir napa? Syarat ilmu nafi' itu 8 perkara. Ilmu yang berberkah itu Pak Ibu ada 8. Apabila kita masuk di sini, ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang disampaikan itu berberkah. Arti berkah itu apa? Ziyadatu khairi ilahi, Allah tambahi kebaikan-kebaikan dari ilmu yang didapat tadi atau dari ilmu yang disampaikan, bertambah kebaikannya. Itu tanda ilmu berberkah. Pian nih hadir di pengajian, ulun hadir juga di pengajian, hati ulun ini tambah bersyukur. Ulun kawa seperti ini, hati pian pun tambah bersyukur dengan kawa hadir seperti ini. Berarti pian dapat berkah dari ilmu yang ada dalam kitab. Ulun menuntut ilmu juga dari kitab, pian menuntut ilmu juga dari kitab. Artinya kita sama-sama menuntut ilmu. Bukan pian menuntut ilmu lawan ulun sama ai merasa ulun beilmu, berbahaya.
Pokoknya jar guru ulun jangan merasa berangka. Nol aja. Nah, apabila kita dapat ada salah satunya dari 8 macam ini, ilmu kita berberkah. Berkah itu bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita Pak Ibu mengaji bertambah-tambah kesombongan, itu kan berberkah ilmu. Adalah guru, ada. Contohnya apa kata-katanya nih Bapak Ibu? Bayi mehimatnya sembahyang mun kada kenal jualan Allah Ta'ala. Nah, itu tanda orang tuh sombong. Menyambati orang sembahyang. Orang seorang sembahyang juga. Bayi mehimat sembahyang. Mun kada kenalon Allah Ta'ala juga sia-sia sembahyangnya. Itu tanda orang sombong. Ilmunya tuh pakai ilmu kada berkah. Parasanya aja punya ilmu tinggi. Padahal ilmu itu ilmu yang menjauhkan dia dari Allah. Kenapa maka ada kata-kata itu? Bahimahimat sembahyang jan, kada kenal julan Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang itu julan orang yang kenal Allah. Karena tahu sembahyang itu kewajiban. Orang sembahyang itu orang yang kenal Allah. Karena tahu nang mewajibkan sembahyang siapa? Allah. Kenapa pian belajar ilmu tingkatan tinggi, ilmu tasawuf, timbul pian berucap kayak itu? Apa aja sembahyang. Kada kenal Allah Ta'ala juga sia-sia jar. Maluasi ruang burit sembahyang itu. Karena kada kenal jualan Allah. Tuh jangan dikaji ilmu nang kayak itu. Ilmu menyombongkan. Kita kalau bisa Bapak Ibu hidup nih ilmu nang merendahkan kita, ilmu nang maulah kita sadar, ilmu nang maulah kita lebih baik. Jangan ilmu yang menyombongkan, ilmu yang menyadarkan yang kita cari. Dulu mundur kalau ilmu-ilmu nang kakak itu. Ada nang kayak itu. Belajar tasawuf soalnya tamat sembahyang, mak jadi ulun jadi hantu ini. Orang belajar tasawuf tuh makin asyik sembahyang, makin asyik beribadat, makin ikhlas, makin syukur, makin nikmat. Ini makin belajar tasawuf, makin tamat sembahyang. Di mana keberkahan ilmu tadi? Sampai memadahkan orang sembahyang jadi dosa. Kada ingat Allah Ta'ala. Di mana pahaman itu kitabnya? Orang mau kada ingat Allah Ta'ala, itu kada khusyuk ngarannya. Jangan dipadahkan sia-sia. Karena orang nang kulir sembahyang, muka itu caranya jadi aku lagi sembahyang. Nah, iya. Hati-hatilah Bapak Ibu tak kaji nang aneh-aneh nih. Nah, tandanya ilmu yang berberkah itu, nafi' itu yang bermanfaat itu satu, mengamalkannya. Berusaha kita. Dengan kita menuntut ilmu, termasuk ulun menyampaikan ilmu, kita sama-sama mengamalkan ilmu yang kita bisa amalkan, yang kada bisa, mudahan kaina bisa. Amin. Bisa aja Bapak Ibu kadang-kadang bertentangan dengan ilmu yang kita pelajari oleh guru-guru kita. Kita sampaikan kada pas Pak Napa guru din kada pasnya. Jar ulun berhutang-hutangan emas tuh riba. Karena emas itu turun naik harga. Tapi guru 5 gram ulun berhutang, 5 gram juga bayar. Nah, kayak itu. Riba jar ulun mengaji. Kenapa? Bahutang-hutangan emas tuh kada boleh. Mun hendak bahutangan duit. Itu pun kalau lebih berkurang riba juga. Ngalih hai guru zaman wae ini, bukan ngalih zaman wae ini, piannya kada kuat memegang agama. Bukan zamannya nang ngalih, kitanya nang kada kuat memegang agama. Contoh Bapak Ibu. Misal lah, ini emas nih, ini emas. Misal, ini sekumpa aja sekumpa. Emas misal 5 gram. Bahutang pian sebulan atau berapa setahun kah? Lalu karena pian serahkan 5 gram.
Walaupun berbeda cincinnya yang ini bentuknya, tapi 5 gram juga. Sama kalau tah? Sama. Harganya waktu menyerahkan 5 gram tadi kepada yang berhutang 5 gram, dengan yang berhutang 5 gram menyerahkan lagi bayar hutang 5 gram, sama kada harganya? Hah? Beda kada? Pasti berbeda. Emas tuh turun naik harga, haram. Jerulun. Sakanya ada aja guru ustadz yang membolehkan, silakan. Ulun kalau urusan haram berhati-hati Pak Ibu. Nah, haram beuntungai. Lagi ini nah Bapak Ibu duit, anggaplah misalnya 50.000 lah duit nih, 50.000. 50.000. Bahuruk 2.000-an. Ini 50.000. Bahuruk 2.000-an. Kembalinya 45.000. Kurang kada 50 apa 5.000 kurang kada 5.000. Apa hukumnya? Riba. Baik ulun mencontohkan yang terjadi di zaman wah ini. Inya guru kada dengan waninya menyampaikan ini apa? Riba, Bapak Ibu. Coba pian bahuruf di bank, sama kada? Sama. Kenapa maka riba guru? Karena duit kita 50.000, kenapa maka kembalinya 45 aja, 5.000 dikurangi, situ ribanya. Anu guru ajar, apa ngarannya? Upah, apa ngarannya toh? Upah jasa, upah anu, itu kada dibawa upah-upahan. Itu kelakuan pian anak-anak kayak itu. Nang bujur kayak ini, mung kada kawa juga hendak bahuruf dua apa 50.000, nang 2.000-an. Ulun bisa terjadi Pak Ibu. Jar ulun 50.000 dit ulun kembali 50.000 juga. Oh Bapak Ibu kayak itu. Duit ulun 50.000 Pak, kembalinya 50.000 juga. Kada enak 45. Dasar kayak itu Pak, tenang. Ulun kada lari kada. Nah ketipi ulun nah. Jar ulun. Manjulung aja duit Pak Ibu 50.000. Ulun hitung dulu 2.000-annya tadi. Ya, 50.000 nah. Pak, terima kasih pian mau bahuruf duit ulun 50.000 satu lembar dengan 2.000-an. Berapa lembar tak? Hah? 25 lembar lah, 2.000-an. Ya kalau 25 lembar nang 2.000-an. Ulun ambil di kantong 10.000 ada. Nah, ulun tanda terima kasih 10.000. Umahnya sanang kadanya. Sanang, menyangka kadanya ulun memberi saya itu. Ada kalau niat bersedekah. Dan ulun kada menjanji memberi 50.000 apa 10.000. Sekalinya Pak Ibu hendak berhuruf lagi riba lagi. Sekalinya nah, ini tanda ilmu tuh kada berberkah Pak Ibu. Guru Udin, kalau inya ikhlas pangguruin ikhlasan berila-rilaan. Ulun betakun adakah hukum nang kayak itu? Wajib, sunat, haram, makruh, mubah, rela, ikhlas, adakah? Ada kada? Kan orang wah ini kayak itu. Hukum riba itu apa hukumnya? Haram kada? Haram. Berarti hukum itu ada berapa? Kalau inya ikhlas-ikhlasan aja pangguru berela-relaan. Adakah wajib, sunat, haram, makruh, mubah, rela, ikhlas? Adakah? Apakah sesuatu yang haram itu hilang dengan ikhlas? Aku menyuntan mangga orang ikhlas, aku menyuntan adalah kada mau. Tapi guru nang itu kada ada nang bepandiran, nang ini bepandiran. Nang haram tuh Pak ai buai kada kawa hilang dengan ikhlas atau berelaan. Orang nang ikhlas nang berela-relaan itu hukumnya bujur.
kada haram hukumnya, karena haram nggak bisa hilang dengan ikhlas. Nah, nyaman menuntut ilmu juga. Ini di akhir zaman ini Pak Ibu tahulah, memegang agama ini pian seperti memegang bara api. Tuh di mana-mana tuh nah, ulun sampaikan di pengajian-pengajian Pak Ibu. Tuh ada kalau ngaranya tuh di TV itu siapa tuh? Taufik Hidayat kan tuh. Nang menyekap perempuan tuh 3 tahun. Jar ulun pelajari Pak Ibu beritanya tuh no. Sakalinya jar beban psikolog. Taufik Hidayat itu selalu dibujurakan oleh mama abahnya. Dimanjakan, manja berlebihan. Orang berisi anak itu tak boleh salah, ditegur. Apabila bujur, didukung. Jangan anak salah disayangi, luput. Hati-hatilah. Bila anak tuh salah, Pak Ibu, ditegur. Apabila anak benar, dukung. Walaupun kita sayang bisa lawan anak, tapi kalau salah, tegur. Supaya ia kenal mana yang salah, mana yang benar. Mana yang salah, mana yang tidak salah. Harus seperti itu. Kalau selalu dibujurakan kelakuan anak, karena inya kada kenal mana nang salah nang bujur, hingga selalu bujur. Makanya dari muhanya tuh kada merasa bersalahnya. Itu terdoktrin akhirnya di jiwanya. Apa nang dilakukannya, inya kada merasa salah. Karena mama abahnya waktu sejak kecil selalu membenarkannya. Itu ya, itu menyiksa orang. Itu salah mama abahnya itu. Mendidik anak apabila salah beritahu salah supaya dia kenal ini salah nak, jangan dilakukan. Bagus, itu karena terjadi Bapak Ibu pembentukan jiwa yang kuat. Itu bunyinya kan bujur teruskan. Ingatkan guru-guru kita bahari waktu sekolah, apabila rambut panjang digunting sidin bakuta omak, apabila kuku panjang catuk sidin. Apabila kada hafal, diri akan sidin. Coba akan ini guru panggil atasan. Lalu manjanya akhirnya. Nah, tuh hati-hati. Yang kedua lagi nah, Bapak Ibu. Perempuan yang disekap itu nang 3 tahun itu hakunnya mana hani sakit? Salah juga itu. Cinta tuh julun jangan nangka itu. Makan itu cinta. Halal kada, hakun dibawa. Salah siapa? Bujur kada? Ibu-ibu, halal belum dibawa hakun. Salah siapa? Salah seorang juga. Kita ke agama, Bapak Ibu, ke agama kita Bapak ini ke agama. Walaupun kita kasihannya lebih binian itu, jalan tiwas hakun kada halal dibawa orang. Ibu-ibu, minta maaf pula, lu sayang lawan penghentian. Itu tuh penting. Apabila lalakian tuh nak beberi jalan bibinian naik, memberi duit, memberi HP, tapi belum jadi lakimu, jangan hakun. Ada nang diincarnya di batang tubuhmu. Napa tuh guru? Kada kau menerangkan, habis saya. Hidup tuh jangan pasrah. Jakanya inya tuh sudah memukul atau menyiksa. Sebelum parah, lari lagi. Ada kawa lari guru, hakunnya mana hani 3 tahun. Kawa begulung aja kena. Iya kalau betis dipukulnya, mata dicungkilnya Pak Ibu, parah benar. Kalau sudah itu berulang-ulang arahnya tuh. Nah, jakanya kayak ini nah Bapak Ibu lah, di kosan tuh nah, di kos-kosan tuh nah kayak ini nah. Nah, mencari pintu nah kayak ini nah, kayak ini nah. Tolong. Nah, ribut tuh orang saya di kosan.
Jadi bibinian tuh jangan pasrah, berani dong. Tapi jangan berani lawan laki lah. Kasihan laki di alhamdulillah gue laki ulun pukuli gue, jangan. Kan kita kada boleh menyakiti diri kita, ya kada? Bu, Bapak Ibu, Islam tuh mendidik kita kada boleh menyakiti diri kita, bujur kada? Bujur kada? Diri kita kada boleh kada kita sakiti. Kada boleh kan? Apalagi orang lain menyakiti diri kita. Kita aja menyakiti diri kita kada boleh. Dalam Islam, apalagi orang lain menyakiti diri kita, tidak boleh. Nah, ini penting nih. Orang berokok, tapi sudah paru-paru, haram berokok jolon. Ikam sudah paru-paru, jangan lagi stop. Ulun bukan haram makan berokok lah. Pun paru-parunya kada apa-apa, silahkan. Dokter pun kan marah, jangan merokok lagi karena sudah paru-paru kena. Ya ada boleh. Karena memperparah penyakit yang ada. Kayak itu kada Islam. Nah, hanya kita yang hadir, apapun yang terjadi di dunia ini, libatkan kacamata agama. Insya Allah kita pakai buai. Ada bingung, itu aja. Ini kejadian yang hati-hati kita, jangan kita terpengaruh. Anak cucu kita dinasihati, dipadahi anak cucu kita, supaya jangan sampai. Nah itu tuh. Niat kita pakai buai menuntut ilmu ini, mengamalkan. Dua, tanda ilmu nang berberkah nang bermanfaat itu mengajarkannya, sampaikan lawan orang nang mungkin kada tahu. Iya tadi jar ulun huruf-hurufan duit itu lebih bakurang tuh riba. Kayak apa caranya? Ya kayak itu tadi ulun. Nah itu Pak Ibu itu. Atau mun hendak nyaman kayak ini Pak Ibu, huruf duit tanpa ogah nang kita belok-belok tuh nah. Bisa tuh. Ulun ada lakuin 2000-an banyak jar. Sampai bang anak berhuruf ya ulun. Udah Bapak? Berapa? 50.000 nah ajar. Bergumpal duitnya nang kayak tisu ha. Oh, ini bergumpal duitnya no. Nah, 50.000 ya terima kasih. Makasih pala jar. Nggih, mun pin perlu kaina lewat sini ha pulang berhuruf. Nah, 50.000 sama 50.000 kembalinya. Lawan Pak Uga. Senang lagi si Denpian. Pak Uga tuh dihurupi duit senang. Kada riba kantong jar. Riba lah di situ. Kada ada tanda terima kasih, kada ada juga. Pokoknya jaulun. Nah, terima kasih itu kada ada memberi lebih, kada ada juga. Senang lagi. Ulun Pak Aijar kalau 2000 ini banyak, ulun ke Alfamart, Indomaret, nah nak berkah. Nah, itunya. Bagus tuh. Berarti sampaikan ilmu nang pian tahu kepada cucu pian, anak pian, bahwa ini harus berhati-hati. Nomor 3, kita sambung pada setengah bulan ke depan, kita membaca manaqib Siti Khadijah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Khadijah Kubra di antara keistimewaannya adalah awal-awal orang yang masuk Islam. Sayyidah Khadijah ini yang sebelum tidak ada lagi yang masuk Islam kecuali perempuan yang pertama masuk Islam, Sayyidah Khadijah. Kemudian sebab berimannya Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah.
Ayo Bapak Ibu, orang berumah tangga itu saling meringankan beban, bukan saling memberati beban. Ini penting nih. Bini ringankan beban suami, suami ringankan beban istri. Saling bertukar pikiran, saling tolong menolong, saling menjaga kepercayaan. Orang bebini balaki itu Pak Ibu itu tujuannya kayak itu. Dan keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi mendapat kemuliaan sebagai istrinya Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah membantu Rasulullah serta menolongi dan membela dakwah Rasulullah. Di samping menjadi istrinya Rasulullah, menolongi dakwah, membantu dakwah, membela dakwah Nabi. Masya Allah. Jangan melemahkan gawian suami selama itu ridhonya Allah. Nah ini penting benar nih. Keistimewaan yang selanjutnya, keturunannya terpelihara dari kotoran kaum jahiliyah. Berarti keturunannya Sayyidah Khadijah terpelihara daripada kelakuan-kelakuan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu mabuk-mabukan. Kaum jahiliyah itu membunuh perempuan hidup-hidup karena dianggap kada kau berperang juga. Kaum jahiliyah itu berjudi. Bilang kan naik, wah ini bilang tak ulang pulang. Itu kaum jahiliyah. Nah, dari seluruh keluarganya Sayyidah Khadijah tidak ada melakukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau sekarang kan jahiliyah modern. Itu istimewanya Sayyidah Khadijah. Dan di antara keistimewaannya lagi termasuk daripada ahlak darat, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Asal kita yakin dan kita rasakan, itu aja pian. Kita aja kadang melihat Sayyidah Khadijah melihat. Nah kayak ya saman, ya saman, ya saman. Nah, tuh hadir tuh Syekh Saman Madani itu. Kita kadang melihat. Nah itu aja. Ada igure samannya hadir tuh saman di rumah ulun. Ngarannya saman. Lain lah ya Syekh Saman lain. Kemudian lagi keistimewaan Sayyidah Khadijah mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Sayyidah Khadijah orangnya bijaksana, sempurna akhlak, sesuai aja panglah berpasangan dengan Rasulullah sesuai. Terpuji orangnya, gawian yang baik-baik, bijaksana dalam segala urusan. Nah ini hebatnya Sayyidah Khadijah. Ditambah memang pemberian Allah punya keelokan yang sempurna. Akhlaknya pang juga. Ini ada aja pai orang tuh Bapak Ibu lah tampan, tapi mulutnya nang kayak lalatupan. Bibinian tuh bungas, tapi mulutnya kayak mercon. Nah, ada kawa juga. Ini lengkap semua. Sayyidah Khadijah. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi, sangat kaya raya orangnya. Oh mak, siapa aja nang sugih di Kalimantan Selatan ini, nah misalnya orang yang terkaya jadi Kalimantan Selatan, kalah dapatnya Sayyidah Khadijah. Kayak Pak, 2/3 tanah haram tuh tanahnya Siti Khadijah. Sugih orangnya.
Kemudian di samping kaya raya, pemurah. Nah, orangnya lengkap, banyak harta, pembantu perniagaan, banyak punya karyawan, lalu membantu orang-orang yang kadada punya usaha. Bahasa kitanya, wah ini menganggur lah, jadi anak buah Sayyidah Khadijah. Artinya diulahkan silin gawian, supaya ada gawian. Sayyidah Khadijah kada membiarkan kada bekerja atau jadi pengangguran. Ikam bawa daganganku aja, berdagang kano. No, hebatnya Sayyidah Khadijah, ya Allah. Sehingga dari hasil dagangan tadi semuanya, nah Bapak Ibu, ibu-ibu penting nih, diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Semua harta yang banyak tadi diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah. Allah. Nah, ini pentingnya. Orang dalam dakwah tuh kada kaupang tangan kosong, pasti ada juga tuh alat pendukung untuk dakwah. Nah, itu tuh penting. Nah, itulah kehebatan-kehebatan Sayyidah Khadijah. Nah, kita mengambil berkat malam ini. Cukup sampai di sini dahulu apa yang disampaikan. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah dan membaca kitab dari orang-orang yang berberkah tadi, kita dapat juga keberkahannya dan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala urusan dilancarkan Allah, problem-problem semuanya dihilangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.